Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati penguji 1 dan penguji 2 serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Terima kasih pula saya haturkan kepada seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir dan mendengarkan sepatah dua patah dari saya pada hari ini. Saya juga haturkan selamat sebelumnya bagi mahasiswa yang telah melaksanakan uji kelulusan program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan, serta doa baik saya juga saya curahkan kepada mahasiswa yang hendak melaksanakan uji kelulusan. Semoga senantiasa diberi kelancaran dan kesuksesan. Uji kelulusan ini kita lakukan sebagai bentuk langkah awal menempuh kehidupan nyata serta pengabdian nyata kita sebagai seorang pendidik dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan bagi mendongkrak kemajuan serta kualitas generasi muda bangsa kita. Menempuh program pendidikan sarjana bahasa Indonesia merupakan kesempatan bagi kita semua dalam melestarikan serta mempertahankan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai pendidik adalah menanamkan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi setiap generasi muda Indonesia. Hal ini merupakan bentuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia bangsa kita. Bahasa sebagai alat komunikasi penghubung antara berbagai pihak dalam menyampaikan berbagai pesan, informasi, serta pengetahuan. Bahasa juga merupakan alat bagi kita untuk beradaptasi dalam lingkungan baru, untuk saling berinteraksi. Bahasa juga berperan sebagai alat kontrol sosial individu ataupun kelompok dalam menerima pendapat, nasihat, dan juga pengetahuan. Oleh sebab itu, bahasa yang tepat digunakan bagi kita bangsa Indonesia tentu saja adalah bahasa yang mudah dipahami, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dengan ikrar sumpah para pemuda Indonesia dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Hal ini jelas menjelaskan betapa pentingnya peran bahasa Indonesia dalam persatuan NKRI. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik dengan latar belakang bahasa memiliki amanah yang kita emban untuk senantiasa mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan yang telah ditetapkan. Hadirin sekalian, saat ini kita tengah menghadapi zaman di mana teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, adanya informasi, pesan, serta berita dapat kita temukan secara mudah dari berbagai sosial media. Hal ini tentunya mengakibatkan adanya pergeseran peran penting seorang guru dalam memberikan edukasi atau pembelajaran. Terlebih lagi, penggunaan bahasa dalam sosial media itu sudah sangat bermacam dan beragam. Sudah banyak bahasa-bahasa bermunculan saat ini yang dapat kita temukan dari sosial media. Hal inilah yang mengakibatkan bahasa Indonesia yang kita gunakan mengalami sedikit kemunduran.
Hal ini juga yang mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD mengalami kesenjangan dalam kebahasaan. Penggunaan bahasa yang baik kini telah tergantikan oleh bahasa jargon yang diyakini lebih efisien dan lebih trendy oleh generasi muda saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama bagi kita semua, bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik menciptakan atau memberikan gambaran bagi kita dalam wujud mencintai bangsa kita sendiri dan membentuk jiwa nasionalisme kita dalam tanah air kita. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 36, bahasa Indonesia ialah bahasa resmi Republik Indonesia. Ia juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 1945 sewaktu Indonesia mencapai kemerdekaan dari pihak Belanda. Bahasa Indonesia adalah bahasa dinamik yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan zaman. Hadirin sekalian, adapun pengertian bahasa Indonesia dari beberapa para ahli. Yang pertama menurut Keraf, dia memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan pengertian kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol atau vokal yang bersifat arbiter. Kemudian, pendapat yang kedua dari ahli kita yaitu Owen Dalam Setiawan menjelaskan definisi bahasa yaitu bahasa sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Sedangkan definisi bahasa menurut Tarigan ada dua pengertian. Yang pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis dan juga bisa bersifat generatif. Kemudian pengertian yang kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang atau suku kata dan simbol-simbol arbiter. Kemudian pendapat lainnya menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Hadirin sekalian, dari beberapa pendapat para ahli kita dapat tarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting bagi suatu komunikasi yang dapat dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa Indonesia sangatlah penting bagi bangsa kita dalam menyampaikan suatu tujuan atau informasi tertentu dan dalam membentuk suatu persatuan negara kita. Para hadirin sekalian, saat ini tingkat global pendidikan memainkan peran yang sangat signifikan dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas merupakan modal dasar untuk mencapai kemakmuran di masa depan. Namun sayangnya penggunaan bahasa Indonesia kini yang baik dan benar sudah tergeser oleh bahasa-bahasa gaul yang lebih trendy pada kalangan milenial generasi saat ini. Hal inilah yang mengubah tataran kebahasaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan penggunaan bahasa jargon lebih terkesan modern dan mengikuti perkembangan zaman serta lebih bersifat efisien karena lebih mengedepankan singkatan dan plesetan. Bahasa Indonesia yang baik menjadi tidak sesuai dengan tataran bahasa yang sudah ditetapkan. Kesenjangan dalam kaidah fonologi bahasa sudah banyak ditemukan pada masyarakat. Bahkan hal itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Selain itu, penggunaan singkatan dalam kalangan generasi muda juga sudah sering ditemukan, bahkan banyak ditemukan. Bahasa-bahasa gaul yang digunakan generasi muda yang
merupakan bahasa mereka yakini sebagai bahasa yang lebih trendy dan mengikuti zaman. Namun kenyataannya hal itu mengganti atau menggeser kaidah bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Para hadirin sekalian, dengan adanya kekhawatiran tersebut, sudah seharusnya kita sebagai pendidik yang berbasis dengan kebahasaan menekankan dan menanamkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan masyarakat. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai lambang kebahasaan negara, lambang identitas negara, alat penghubung antara warga dari berbagai daerah, antar budaya, serta sebagai alat yang menyatukan berbagai suku bangsa. Tentunya, hal ini didahului dengan kesadaran dari diri kita, kesadaran dari diri setiap individu dalam mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, karena diri kita sudah sadar akan pentingnya peran bahasa Indonesia, dapat menimbulkan masyarakat sekitar untuk turut membanggakan bahasa dan memperjuangkan bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, demikian pemaparan dan pendapat saya mengenai pentingnya bahasa Indonesia, sehingga dapat kita simpulkan bersama-sama, yaitu pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentu saja sangatlah penting pada saat ini. Terlebih lagi saat ini merupakan generasi di mana teknologi sudah sangat berkembang pesat. Oleh sebab itu, negara kita haruslah tetap bangga dan tetap memperjuangkan kualitas kita sebagai bangsa yang lebih maju. Oleh sebab itu, kita patut bangga dan tetap melestarikan bahasa Indonesia sebagai wujud bentuk identitas negara kita. Menanamkan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia sejak dini merupakan bukti cinta tanah air. Juga mewujudkan generasi muda yang berbudaya dan bertata krama dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk melestarikan bahasa persatuan yang merupakan wujud identitas dari negara kita. Adanya penggalakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar diharapkan dapat memberikan gebrakan besar bagi generasi muda kita untuk tetap bangga dan mempertahankan bahasa Indonesia dan mencintai tanah air kita. Menggunakan bahasa Indonesia dan membanggakan bahasa Indonesia, hal ini akan mewujudkan dan membentuk jiwa nasionalisme bagi setiap generasi muda bangsa kita. Untuk ikut menentukan arah kemajuan, kita sebagai seorang pendidik tentu saja harus menuntun dan menanamkan pendidikan secara baik dan benar bagi generasi muda kita, memberikan contoh yang baik agar generasi muda kita bisa lebih bertata krama dan memiliki perilaku yang baik. Hadirin sekalian, demikianlah akhir dari penyampaian serta keresahan saya terhadap bahasa Indonesia. Sekiranya ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung hati para hadirin sekalian, saya, Anggita Priswanti Tias, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga berterima kasih sekali kepada para hadirin dan juga semua mahasiswa yang sudah berkenan mendengarkan beberapa kalimat dari saya. Terima kasih juga kepada penguji 1 dan penguji 2 yang sudah memberikan kesempatan bagi saya berbicara di depan pada pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.